Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohim Amrullah dari Program Studi Sistem Informasi dengan NIM H11012311052. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan merepresentasikan atau menjelaskan hasil dari program yang telah saya buat. Jadi program ini yaitu tentang pengelolaan data produk toko Himat, yang dimana program ini dibuat atas dasar untuk memenuhi tugas mata kuliah algoritma dan struktur data, yang dimana dosen pengampunya ialah Pak Ilhamsah SSI MCS. Baik, langsung ke deskripsi program. Program pengelolaan produk toko Hoimat merupakan program yang dibuat untuk memudahkan pencarian data produk yang tertentu di toko Hoimat. Dalam program ini mengelola data produk dengan beberapa fitur seperti pencarian, pengurutan, dan restock. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai program ini. Yang pertama ialah data produk. Program menampilkan data produk berupa nama produk, kode, dan stoknya yang bisa dilihat oleh pengguna. Yang kedua ialah pengurutan produk. Pengguna dapat memilih apakah data produk perlu diurutkan berdasarkan stoknya. Jika diurutkan, program menggunakan algoritma bubble sort untuk mengurutkan produk dari stok terendah ke tertinggi. Yang ketiga ialah pengelompokan produk per kategori. Pengguna juga dapat memilih untuk melihat produk yang dikelompokkan berdasarkan kategori. Kategori diambil dari kata pertama dalam nama produk. Yang keempat ialah pencarian produk. Pengguna dapat mencari produk berdasarkan kode produk. Jika produk ditemukan, informasi produk akan ditampilkan. Yang kelima ialah stok produk, yang dimana jika produk yang dicari ditemukan, pengguna dapat memilih untuk melakukan restock produk tersebut dengan memasukkan jumlah restock yang diinginkan. Kemudian yang keenam ialah produk yang perlu di-restock akan dimasukkan ke dalam antrian restock dan diproses secara interaktif. Kemudian selanjutnya ialah materi utama program. Materi utama program ialah ada 4. Yang pertama sorting, kemudian searching, lanjut tipe data yaitu list, set, tuple, dictionary, dan juga queue. Sorting ini ialah digunakan untuk menggunakan algoritma bubble sort untuk mengurutkan data produk berdasarkan stoknya. Kemudian searching. Searching ini ialah digunakan program memiliki fitur pencarian produk berdasarkan kode produk. Jika produk ditemukan, maka informasi produk ditampilkan. Kemudian tipe data. Yang pertama list ialah fungsinya digunakan untuk menyimpan data produk. Set digunakan untuk menyimpan kategori produk yang unik, tidak boleh ada yang sama, duplikat. Kemudian yang tuple ialah digunakan untuk menyimpan data produk dalam bentuk tuple, yaitu nama, kode, dan stok. Kemudian dictionary yaitu digunakan untuk mengelompokkan data produk berdasarkan kategori, yaitu diambil dari kata pertama nama produk. Kemudian ada queue, yaitu tentunya digunakan untuk antrian restock produk. Produk yang perlu di stok akan dimasukkan ke dalam antrian dan diproses secara berurutan. Kemudian ada materi tambahan program, yaitu ada 3, yaitu fungsi, selection, repetition. Yang dimana fungsi dari ketiga ini ialah membantu program utama. Def atau fungsi yaitu membantu dalam proses memudahkan pencarian produk berdasarkan kode produk. Kemudian yang selection ialah membantu dalam proses memutuskan apakah data produk perlu diurutkan atau ditampilkan per kategori. Kemudian yang repetition yaitu digunakan untuk membantu dalam proses mengimplementasikan algoritma bubble sort untuk mengurutkan produk berdasarkan stok. Kemudian selanjutnya ialah tampilan shortcode dan mengimplementasikan programnya. Baik, kita pindah tempat yaitu ke program. Oke. Nah, di sini adalah tampilan dari source code dari program yang telah dibuat.
Oke, dari awal, dari atas. Di sini ada data produk. Data produk ini dibuat dengan menggunakan list. Ada coffee latte, teh pucuk, keju, data produk. Kemudian ada fungsi penambahan produk apa? Fungsi penambahan produk yaitu digunakan untuk menambahkan produk ke daftar produk atau produk list. Selain itu, fungsi ini juga menambahkan kategori produk ke dalam kategori set kategori. Kategori produk diambil dari kata pertama dalam nama produk. Kemudian ini adalah fungsi pencarian produk. Yaitu fungsi ini melakukan pencarian linear untuk mencari produk berdasarkan kode produk. Dan juga jika produk ditemukan, fungsi ini mengembalikan informasi produk. Jika tidak ditemukan, fungsi ini mengembalikan non. Kemudian fungsi pengurutan produk. Fungsi ini mengurutkan produk berdasarkan stok menggunakan algoritma bubble sort ini. Bubble sort adalah algoritma sederhana yang membandingkan pasangan elemen berturut-turut dalam menukar jika diperlukan hingga seluruh array terurut. Kemudian adalah fungsi pengelompokan produk berdasarkan kategori. Ialah fungsi ini mengelompokkan produk berdasarkan kategori diambil dari kata pertama dalam nama produk ke dalam dictionary. Setiap kategori menjadi key dalam dictionary dan nilai dalam daftar produk yang termasuk dalam kategori tersebut. Kemudian ada fungsi menambahkan ke antrian restock. Ialah fungsi ini digunakan untuk menambahkan produk ke dalam antrian restock dan juga antrian restock direpresentasikan sebagai DQ, double and Q, yang menyimpan tuple yaitu produk, jumlah, dan stok. Kemudian ada fungsi memproses antrian stok, yaitu fungsi ini mengambil produk dari antrian produk dan memproses restock dengan mencetak informasi produk dan jumlah restock. Kemudian ada fungsi restock interaktif, yaitu fungsi ini melakukan restock produk secara interaktif berdasarkan input pengguna. Kemudian pengguna diminta untuk setiap produk apakah akan di-restock, dan jika ya, jumlah restock juga diminta. Dan ini adalah contoh penggunaan program dari penambahan produk yang di atas tadi. Ini adalah ucapan selamat datang. Kemudian ini adalah pemanggilan. Kemudian ini adalah fungsinya adalah menanyakan pengguna apakah data produk perlu diurutkan. Fungsinya dalam program ini. Kemudian ini sama pertanyaan juga. Yang di sini menanyakan apakah perlu ditampilkan produk per kategori. Jika iya, jika tidak di sini. Oke, selanjutnya adalah menerima input pengguna untuk pencarian produk. Nah, ini adalah fungsinya yang digunakan untuk menanyakan pengguna menginput kode produk. Kemudian ini adalah pemanggilan. Ini ucapan terima kasih. Oke, langsung saja kita implementasikan. Oke, di sini ada tampilan selamat datang di Kohimat. Oke, ini adalah data produknya. Mari kita geser ke kanan. Nah, oke, kategori produk ini adalah kategori produk yang unik, tidak ada boleh duplikasi atau sama. Oke, ada disuguhkan pertanyaan, apakah data produk perlu diurutkan? Yes, ya. Kita tentu yes. Kita mau melihat datanya. Oke. Nah, ini data produknya sudah diurutkan berdasarkan stok ya. Di sini ada stoknya satu nih, jadi dia pertama. Kemudian yang kedua tetap satu nih, barang stoknya paling sedikit, jadi dia ditempelkan paling awal. Makin ke ujung nih makin stoknya berarti makin banyak, 15, 22. Oke. Selanjutnya ialah tampilan produk per kategori. Apakah perlu ditampilkan produk per kategori? Oke, yes. Oke, nah ini adalah maksudnya
diambil dari kata nama pertama. Misalkan ini kan Hermes, ini kan nama pertamanya Hermes, berarti nama Hermes, Hermes. Rolex, jadi Rolex, Rolex ya. Oke, kalau misalkan yang ini kan, yang ada double nama pertamanya, misalkan Le. Le dalam kata produk kan ada dua, itu Le mineral 350 ml sama dengan Le mineral 60 ml. Maka dua produk ini termasuk dalam kategori Le. Oke, kode produk. Misalnya kita ingin mencari keju mozzarella, yaitu ada kodenya adalah A003. Masukkan A003. Nah, ada nih. Oke, selanjutnya apakah produk keju mozzarella dengan kode ini perlu di stok? Yes. 10. Nah, maka dia akan mencetak stoknya. Oke, kembali ke tampilan. Oke, selesai. Baik, itu saja dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.